Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat dan penuh semangat belajar. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang informasi, ide pokok, dan ide pendukung dalam teks. Setelah menonton video ini, kalian akan mampu menemukan informasi, ide pokok, dan ide pendukung dari sebuah bacaan. Ayo kita mulai pembelajarannya. Adik-adik, pembahasan kita yang pertama adalah informasi dalam teks. Informasi dalam teks merupakan sebuah fakta, data, atau keterangan penting yang disampaikan penulis kepada pembaca melalui sebuah bacaan. Informasi membantu pembaca memahami isi teks dengan jelas dan mendapatkan sebuah pengetahuan yang baru. Informasi dalam teks dapat dijelaskan secara tersurat maupun tersirat. Apa sih perbedaannya? Perbedaan informasi tersurat dan informasi tersirat adalah informasi tersurat disampaikan secara langsung atau dapat dipahami dengan membaca teks. Sementara itu, informasi tersirat tidak disampaikan langsung dan dapat ditemukan dengan menggabungkan isi teks dan pemahaman bacaan. Adik-adik, kita dapat menemukan informasi dalam teks dengan bantuan kata tanya adik Simba. Nah, apa sih kata tanya adik Simba itu? Nah, kata tanya adik Simba itu terdiri dari kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya apa menanyakan peristiwa yang terjadi dalam teks. Kata tanya di mana menanyakan tempat terjadinya peristiwa dalam teks. Kata tanya kapan menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam teks. Kata tanya siapa menanyakan tokoh yang terlibat dalam teks. Kata tanya mengapa menanyakan alasan terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Dan kata tanya bagaimana menanyakan proses atau cara terjadinya peristiwa dalam teks. Yang kedua adalah ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama yang menjadi inti pembahasan dalam sebuah paragraf atau teks. Nah, biasanya ide pokok hanya ada satu dalam satu paragraf, sedangkan kalimat lainnya menjadi kalimat pendukung. Ciri-ciri ide pokok yang pertama bersifat umum. Artinya berisi gagasan umum yang mencakup seluruh isi paragraf. Yang kedua, dapat dirangkum. Artinya bisa dituliskan dalam satu kalimat inti. Yang ketiga, dijelaskan oleh kalimat pendukung. Artinya ide pokok akan diperjelas, diperinci, atau diberi contoh oleh kalimat lain. Yang keempat, letaknya bisa di awal, tengah, atau akhir paragraf. Artinya jika ide pokok terletak di awal disebut deduktif. Jika ada di akhir disebut induktif. Jika ada di awal dan akhir disebut campuran. Letak ide pokok dalam suatu paragraf bisa kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, paragraf deduktif. Artinya, ide pokok berada di awal paragraf diikuti dengan penjelasan. Yang kedua, paragraf induktif. Artinya, ide pokok berada di akhir paragraf setelah penjelasan. Dan yang ketiga, paragraf campuran. Artinya ide pokok berada di awal
dan ditegaskan kembali di akhir paragraf. Selanjutnya yang ketiga adalah ide pendukung. Ide pendukung adalah kalimat tambahan yang menjelaskan atau memperkuat ide pokok. Coba adik-adik perhatikan contoh paragraf berikut ini. Gunung Merapi adalah salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia. Setiap beberapa tahun, gunung ini mengalami erupsi yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Adik-adik hebat, kira-kira ide pokok pada paragraf tersebut adalah? Ya, benar sekali. Ide pokok dalam paragraf tersebut adalah Gunung Merapi adalah salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia. Kira-kira menurut adik-adik, ide pendukung yang terdapat dalam paragraf tersebut adalah? Ya, tepat sekali. Ide pendukungnya adalah erupsi terjadi beberapa tahun sekali dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Nah, berarti informasi yang kita dapatkan dari paragraf tersebut adalah Gunung Merapi aktif dan erupsinya berdampak pada masyarakat. Coba adik-adik perhatikan contoh soal berikut ini. Hutan hujan tropis merupakan rumah bagi berbagai jenis